Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Imamat pasal 6 sampai pasal 7. Dan hari ini sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, pasal 6 ayat 24 sampai 30. Tuhan berfirman kepada Musa mengenai hukum tentang makan dan membereskan sisa-sisa kurban penghapus dosa. Paragraf yang kedua, pasal 7 ayat 1 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Musa mengenai hukum tentang makan dan membereskan sisa-sisa kurban penebus salah. Kesimpulannya, Tuhan berfirman kepada Musa mengenai hukum tentang makan dan membereskan sisa-sisa kurban penghapus dosa. Menurut Tuhan, kurban persembahannya maha kudus. Jadi imam harus makan di suatu tempat yang kudus. Setiap orang yang kena kepada daging kurban itu menjadi kudus. Dan pakaian yang darahnya terpercik harus mencuci di suatu tempat yang kudus. Kalau masak dengan belanga tanah harus dipecahkan, tetapi masak dengan belanga tembaga harus itu digosok dan dibasuh dengan air. Dan hukum untuk kurban penebus salah itu juga sama. Tetapi kulit korbannya diberikan bagi imam. Semua anak-anak Harun harus dapat bagian dari persembahan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa mengenai hukum tentang makan dan membereskan sisa-sisa kurban penghapus dosa dan kurban penebus salah. Kedua, Tuhan melarang makan daging yang telah ke dalam kemah pertemuan. Ketiga, Tuhan memberi kulit kurban bakaran bagi imam yang mempersembahkan kurban bakaran seorang. Tuhan tetap memberikan pakaian dan keperluan bakaran pun juga untuk imam-imamnya. Itu melalui korban-korban Tuhan mencukupinya mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, imam-imam akan makan daging dari kurban di tempat yang kudus. Kedua, tiap-tiap kurban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Dan tiap-tiap kurban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Itu semuanya Tuhan sudah memberikan untuk imam-imam dan anak-anaknya bagi mereka. Jadi aplikasi hari ini pertama mengucapkan terima kasih atas kasih Tuhan yang memberi makanan bagi anaknya. Ya, zaman dulunya hanya untuk imam-imam, namun zaman sekarang semua orangnya sebagai imam. Maksudnya apa ya? Tuhan sudah memberikan keperluan kepada semua orang. Kedua, jangan najiskan dengan makanan-makanan. Jagalah kesucian dengan makan makanan yang sehat. Dan makan di tempat yang kudus dan suci. Jangan menghalang-halanginya makanan. Jangan menghalang-halanginya tempat makannya. Harus membersihkan semuanya itu. Itu harus menjaga kesucian secara rohani dan secara jasmani. Untuk kesehatan juga. Ketiga, memberikan kebaikan kepada hamba Tuhan sesuai dengan hukum Tuhan yang membagi kepada hambanya. Sehingga PR praktik hari ini mengucapkan terima kasih atas kasih Tuhan yang memberi makanan dan keperluan bagi anaknya sampai secukupnya. Dan memelihara hamba Tuhan dan orang-orang miskin di sekitar Anda dengan kelebihan yang Tuhan berikan kepada Anda. Memang Tuhan sudah memberikan secukupnya. Dan kalau ada kelebihan kita harus berpikir. Itu untuk orang-orang miskin dan untuk hamba Tuhan yang melayani. Maka pada waktu kita berpikir demikian itu dan memberikan begitu, ya kehidupan kita pasti akan sehat dan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.